Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Emma Farasis dengan NIM B1190037. Saya di sini berasal dari kelas A Hukum Perizinan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perizinan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah teman-teman kita sama-sama mengkaji serta mempelajari tentang hukum perizinan. Nah, sebenarnya secara garis besar, hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin untuk melakukan suatu tindakan ataupun untuk melaksanakan suatu tindakan. Nah, kemudian, hukum perizinan merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berarti dalam hal ini, semua yang dijalankan itu berlandaskan serta berdasarkan dari peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk memperuraikan tindakan-tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Sehingga dalam hal ini, suatu hal yang dilarang kemudian akan dilakukan oleh masyarakat. Tindakan yang dilarang akan dilakukan oleh masyarakat sehingga adanya suatu hukum perizinan tersebut. Nah, hukum perizinan tersebut merupakan bagian dari hukum administrasi negara, teman-teman. Adapun yang dimaksud dengan perizinan adalah melakukan perbuatan atau usaha yang sifatnya sepihak yang berada di bidang hak hukum publik yang berdasarkan wewenang tertentu yang berupa penetapan dari permohonan seseorang maupun badan hukum terhadap masalah yang dimohonkan. Prinsip izin terkait dalam hukum publik oleh karena berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Pengecualiannya apabila ada aspek perdata yang berupa persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus. Izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Nah, pengertian izin kemudian menurut definisi yaitu perkenaan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti filosofis yaitu memperkenankan, memperbolehkan, serta tidak melarang. Secara garis besar, hukum perizinan juga adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat seperti yang saya jelaskan tadi melakukan suatu tindakan yang dilarang, sehingga di sini setiap kegiatan-kegiatan yang dilarang ataupun suatu kegiatan-kegiatan yang baru akan dilakukan, maka harus adanya suatu perizinan agar apa yang dilakukan oleh masyarakat ataupun badan-badan lain itu menjadi sebuah hal yang legal, sehingga dalam hal legal ini pemerintah bisa memberikan ataupun mengawasi setiap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, teman-teman. Nah, ada juga nih teman-teman beberapa definisi lain. Izin itu merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperuraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Berarti dalam hal ini bisa kita simpulkan, suatu hal yang dilarang itu bisa untuk dilakukan, akan tetapi adanya perspektif ataupun pandangan dari yang lain ataupun dari pejabat perizinan untuk melakukan ataupun memberikan izin. Nah, perizinan ini bisa dilakukan agar hal-hal yang dilarang itu bisa dijalankan sesuai dengan amanat dari perundang-undangan dan sesuai dan berlaku secara khusus, seperti itu teman-teman. Kemudian bila mana pembuatan peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya, asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin vergunning. Nah, dalam hal ini suatu hal yang dilakukan ataupun yang diterapkan untuk melakukan suatu tindakan ataupun suatu kegiatan, maka hal ini masih bisa dilakukan asalkan adanya suatu izin tertentu, izin yang diberikan oleh badan yang terkait. Nah, suatu penetapan yang merupakan dispens atau dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan
perincian daripada syarat-syarat, kriteria, dan lain-lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur dan pelaksanaan petunjuk kepada pejabat-pejabat administrasi yang bersangkutan. Berarti dalam hal ini suatu syarat-syarat yang telah dilaksanakan akan bisa diberikan suatu izin kepada pihak yang menginginkan diberikan izin tersebut, dan pejabat administrasi lah yang akan memberikan izin tersebut, teman-teman. Nah, ada juga pendapat bahwasanya izin adalah suatu hal yang menghilangkan larangan. Hal yang dilarang menjadi boleh. As obeying van even arguments verbots regel in contract given, yang artinya peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret. Nah, perizinan dalam hal ini bisa kita lihat ataupun bisa kita kaji seperti contoh misalkan suatu hal yang dilarang akan tetapi itu diperbolehkan, dalam artian seperti adanya suatu orang yang melakukan suatu kejahatan dan kemudian kejahatan tersebut diberikan sanksi oleh perundang-undangan yang telah ada, dengan sanksi yang ada, maka seperti algojo ataupun lain sebagainya, aparat-aparat negara bisa menghukumnya dengan menembak dan sebagainya. Dalam hal ini hal yang dilarang akan tetapi diperbolehkan dalam situasi dan keadaan yang telah diamanatkan oleh pengaturan hukum itu sendiri, sehingga dalam hal ini tidak ada suatu hal larangan ataupun suatu hal pembatasan, akan tetapi di sini dikaji dari perspektif atau dipandang dari bagaimana bentuk orang tersebut melakukan suatu kesalahan tersebut, dan kemudian dari pihak-pihak yang diberikan izin diberikan suatu wewenang untuk mengeksekusi atau melakukan suatu perbuatan tersebut, sehingga perbuatan tersebut telah diamanatkan oleh hukum. Nah, kemudian teman-teman, izin itu adalah tindakan perbuatan yang secara umum tidak dibenarkan, akan tetapi memperkenankannya dengan memenuhi cara-cara yang telah ditentukan, seperti itu. Nah, dalam hal ini misalkan suatu kejadian dan lain sebagainya yang tidak bisa kita ketahui dan lain sebagainya, kemudian kita melakukan suatu perizinan, dan perizinan itu sebenarnya dilarang, akan tetapi dengan kondisi ataupun situasi yang memungkinkan untuk hal itu diberikan izin, maka perizinan tersebut akan tercapai, seperti itu, teman-teman. Nah, dapat ditarik kesimpulan sebenarnya bahwa izin perbuatan yang pada mulanya dilarang, tetapi setelah dipenuhi syarat yang diatur atau menurut peraturan perundangan, maka peraturan yang dilarang itu diperbolehkan, teman-teman. Nah, hukum perizinan itu tersendiri adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara, seperti yang saya jelaskan tadi, dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Nah, perizinan itu sendiri adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan demikian, adanya hukum perizinan mengelola ataupun mengawasi setiap tindakan-tindakan ataupun setiap hal yang akan dilakukan oleh masyarakat maupun badan-badan hukum untuk melakukan suatu hal yang akan dilakukan, walaupun itu suatu hal yang dilarang, akan tetapi jika hal itu terdesak, maka hal itu bisa dilaksanakan dengan syarat-syarat ketentuan yang telah diamanatkan ataupun telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk peranan hukum perizinan itu sangat banyak, teman-teman, baik dari segi bisnis, kemudian dari segi pembangunan gedung, kemudian dari segi kesehatan, dari segi tindakan ataupun perilaku dari masyarakat ataupun badan-badan hukum dan lain sebagainya. Terus perizinan mengenai tentang surat menyurat dan lain sebagainya untuk memberikan suatu lapangan pekerjaan ataupun melakukan pekerjaan. Nah, di dalam hal itu sudah diatur semua di dalam perizinan, teman-teman. Di dalam perizinan tersebut telah dikendalikan dan telah diatur, sehingga banyak sekali peran-peranan hukum perizinan tersebut. Nah, sebenarnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan dengan tegas tujuan kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum. Hal ini berarti, teman-teman, bahwa
hukum merupakan supremasi atau tiada kekuasaan lain yang lebih tinggi selain hukum. Nah, upaya merealisasikan negara berdasarkan hukum dan mewujudkan kehidupan bernegara, maka hukum menjadi pengarah, perekayasa, dan perancang bagaimana bentuk masyarakat hukum untuk mencapai keadilan, teman-teman. Dalam hal ini, segala sesuatu yang berada di dalam negara ini, baik dari segi pola pikir, kemudian dari segi perilaku, kemudian dari segi bertindak, bersosial dan lain sebagainya, itu telah diatur dalam hukum, karena hukum adalah suatu hal yang tinggi untuk mengatur tata kelola kehidupan bermasyarakat ataupun bersosial, sehingga dalam hal ini masyarakat bisa menjalankan aktivitas, menjalankan segala kegiatan dengan taat aturan dan lain sebagainya, teman-teman. Tapi disayangkan sekali bahwasanya sekarang ini masih banyak kita, sebagian dari kita, bahkan kita sendiri yang tidak menyadari bahwasanya hukum tersebut sangatlah penting. Seperti misalkan kita masih banyak yang melanggar rambu lalu lintas dan lain sebagainya. Kemudian dari pihak-pihak yang di atas masih banyak yang melanggar yang telah diamanatkan oleh konstitusi ataupun dalam hukum. Seperti masih banyak yang korupsi dan sebagainya. Seperti itu, teman-teman. Jadi kemudian dengan hal ini berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya pembentukan peraturan. Nah, di mana harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teman-teman. Dalam hal ini yang berarti bahwasanya hukum itu dibentuk kemudian direalisasikan sesuai dengan kebutuhan ataupun sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan apa yang kita butuhkan sekarang ini, seperti itu. Misalkan dalam hal sekarang ini kita membutuhkan hukum tersebut untuk mengendalikan dan lain sebagainya, maka apapun yang diatur atau yang dibentuk dalam hukum tersebut harus sesuai dengan perundang-undangan yang sebelumnya ataupun harus dikorelasikan dengan perundang-undangan sebelumnya agar bisa terrealisasikan dengan baik, seperti itu, teman-teman. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kan, bahwasanya peranan dari hukum perizinan itu banyak, baik dari segi kesehatan, pembangunan, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mengambil contoh dulu yang dari peranan perizinan dalam era pembangunan. Nah, dalam era pembangunan ini terus-menerus berlangsung. Ternyata amatlah penting, teman-teman, untuk terus ditingkatkan. Apalagi dalam era globalisasi yang kita rasakan saat ini. Era globalisasi ini era pertarungan, teman-teman, yang dimana di dalam era ini kita sebagai warga negara telah banyak sekali menerima masukan ataupun menerima suatu hal yang baru dari dunia luar, seperti itu, teman-teman. Nah, dan dalam industrialisasi kita melihat bahwa semua pembangunan yang dijalankan tiada maksud lain selain untuk membawa perubahan dan pertumbuhan yang fundamental, di mana sektor industri akan menjadi dominan yang ditunjang oleh sektor pertanian, sektor kesehatan, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, demikian pula dalam dunia usaha atau dunia bisnis, teman-teman. Perizinan jelas memegang peranan sangat penting dalam mengendalikan ekosistem ataupun mengendalikan siklus kegiatan dari perizinan tersebut, teman-teman. Sehingga dalam hal ini saling berkait, merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan antara bisnis dengan hukum perizinan, teman-teman. Nah, dunia usaha tersendiri, teman-teman, tidak akan berkembang tanpa adanya izin. Nah, yang jelas menurut hukum dan izin berfungsi karena dunia usaha membutuhkannya. Dunia usaha mendapatkan pengaturan dari hukum tersebut agar perbisnisan tersebut bisa berjalan dengan lancar, teman-teman, seperti itu. Dengan perkataan lain, dunia usaha akan berkembang bila izin yang diberikan mempunyai suatu kekuatan yang pasti. Nah, yang pasti. Jadi, setiap suatu dunia usaha ingin melakukan suatu aktivitas, maka harus adanya suatu izin yang pasti untuk penyelenggaraannya itu supaya menjadi pasti, menjadi legal, seperti itu, teman-teman. Dengan adanya suatu izin yang resmi, yang pasti, maka pembangunan dari usaha tersebut akan pasti dan bisa terjalankan dengan baik, teman-teman. Dengan adanya izin, seseorang atau badan hukum dapat mempunyai serangkaian hak dan kewajiban yang membuatnya dapat menikmati dan mengambil manfaat untuk keuntungan usahanya, teman-teman. Namun demikian,
pemerintah dapat pula mengambil langkah pertimbangan keterbatasan dan jasa kestabilisan dalam memelihara persaingan usaha yang sehat dengan membatasi pemberian izin usaha tersebut, teman-teman. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena jangan sampai di dalam ini dengan mudahnya perizinan itu diberikan, maka semakin banyaknya usaha-usaha yang tidak terkendali oleh pemerintah. Maka dari itu pemerintah membuat suatu aturan bahwasanya harus adanya suatu pembatasan pemberian izin sebenarnya. Dalam artian pemberian izin ini bisa kita katakan untuk mengelola sistem ataupun mengelola kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha agar suatu tindakan ataupun yang dilakukan oleh pengusaha tersebut bisa terkendali, bisa terbatasi, bisa ada pembatas-pembatasnya, bisa dikontrol dan sebagainya, sehingga pihak pemerintah bisa mengawasi dengan luas bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pengusaha tersebut untuk melaksanakan kegiatannya tersebut, teman-teman. Nah, fungsi lain dari izin itu untuk memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan masyarakat sebagai tindakan preventif untuk menghadapi pihak-pihak yang mengganggu sebagai pengamanan secara hukum. Nah, dalam artian seperti ini, teman-teman. Dalam misalkan kita memberikan suatu ataupun kita melakukan permohonan kepada pihak administrasi untuk melakukan suatu pembangunan ataupun mendirikan usaha. Kemudian usaha tersebut jika kita telah memiliki izin, maka izin dari usaha tersebut akan aman dan tidak akan diganggu-gugat oleh orang lain, teman-teman. Ketika orang lain ingin memberikan suatu penyerangan terhadap usaha ini, maka usaha yang kita dapatkan dengan izin dari pemerintah, ada surat legalitasnya, maka ini kuat di mata hukum, seperti itu. Hal ini kuat di mata hukum sehingga bisa terkontribusikan usaha kita tersebut tanpa adanya gangguan-gangguan dari orang-orang lain, teman-teman, seperti itu, dari pihak lain. Nah, alasan mengapa di negara berkembang segala sesuatu perlu diadakannya izin, dikarenakan di negara berkembang seperti Indonesia terdapat unsur pembinaan dan pemerintah melakukan pembinaan melalui pengawasan preventif, teman-teman. Nah, pengarah keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya izin bangunan, kemudian izin membuka praktek kesehatan, kemudian izin untuk mendirikan suatu bangunan untuk panti asuhan, sekolah, madrasah, dan lain sebagainya. Itu butuh adanya izin. Dengan apa? Dengan adanya izin tersebut maka akan terkendali setiap kegiatan-kegiatan masyarakat tersebut, teman-teman. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi dalam hal ini, seperti itu. Akan tetapi dengan pengaturan yang kuat, yang tegas, yang jelas. Tapi yang disayangkan di sini bahwasanya bisa kita saksikan, bisa kita lihat masih banyak pengaturan-pengaturan yang tidak terselenggarakan dengan baik. Baik itu kesalahan dari masyarakatnya ataupun badan-badan yang berkaitan maupun dari pihak yang memberikan izin tersebut. Nah, dalam hal artian ini perlu adanya suatu kerjasama yang khusus antara masyarakat dengan bagian-bagian yang terkait, kemudian dengan pemerintah, agar terjalankan izin tersebut yang sebenar-benarnya izin, seperti itu, yang bisa mengawasi serta memberikan kontribusi yang besar terhadap perubahan di negara ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Kemudian perancangan masyarakat yang adil dan makmur sebagai upaya rancangan atau desain yang dilakukan oleh pemerintah sebelum membangun suatu sistem dan sarana. Dalam artian seperti ini, teman-teman. Perizinan itu dilakukan ataupun diberikan untuk keadilan bagi masyarakat, memberikan suatu kontribusi kepada masyarakat agar masyarakat bisa melaksanakan aktivitas-aktivitasnya. Akan tetapi bisa kita lihat lagi dan kita lihat lagi dan lagi, masih banyak yang belum terrealisasikan dalam hal ini. Masih banyak limpahan kewenangan-kewenangan yang dalam artian pemberian izin tersebut tidak sesuai ataupun tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, seperti itu, teman-teman. Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dasar landasan hukum lainnya, seperti itu. Nah, adapun
kemudian itu pengendalian kegiatan untuk menentukan hubungan antara yang direncanakan dan dengan yang dihasilkannya. Nah, guna mengambil tindakan ataupun yang dapat diperlukan sehingga kegiatan dilaksanakan serta tujuan tercapai sesuai apa yang direncanakan. Nah, kemudian izin itu sebagai penertib. Nah, penertib izin masyarakat dimaksud juga sebagai suatu penertib masyarakat. Nah, dalam artian perizinan itu sebagai suatu alat untuk menertibkan masyarakat sehingga apapun yang dilakukan masyarakat, apapun yang dibangun oleh masyarakat itu bisa tertib. Contohnya misalkan dalam perizinan pembangunan rumah. Nah, dalam perizinan pembangunan rumah tersebut kan kita harus memiliki suatu hal yang pasti, yang legal seperti itu teman-teman. Agar bangunan tersebut tidak tidak bisa diganggu gugat oleh badan-badan perizinan ataupun badan pemerintahan yang bersangkutan seperti itu teman-teman. Kebanyakan kan banyak tuh yang dari kasus-kasus banyak yang perizinan dari pihak administrasi yang menghancurkan bangunan-bangunan yang di pinggir jalan ataupun bangunan-bangunan yang di bawah-bawah kali. Nah, itu kan bangunan tersebut tanpa adanya izin yang resmi yang diberikan oleh masyarakat, yang diberikan oleh pemerintah, sehingga masyarakat yang tinggal di sana semestinya meminta izin dan membuat soal izin dan sebagainya kepada pihak pemerintah. Akan tetapi di sini bisa kita ketahui bahwasanya tidak semua masyarakat memiliki tanah, rumah dan lain sebagainya. Sehingga di sini ketika adanya suatu penggusuran dan lain sebagainya dikarenakan masyarakat tidak memiliki izin, di sini pemerintah harusnya bisa juga memberikan suatu ataupun menawarkan suatu stimulus untuk perbaikan ataupun solusi terhadap permasalahan di negara ini seperti itu. Dengan adanya suatu penggusuran, maka di sini pemerintah bisa memberikan suatu tempat yang layak kepada masyarakat tersebut dengan tetap memberikan suatu pemantauan terhadap masyarakat tersebut sehingga perjalanan dari perizinan tersebut bisa tertata atau apalagi dalam kota. Nah, dalam wilayah kota, cakupan kota itu kan biasanya banyak tuh sisi ruangan-ruangan bangunan yang seharusnya tertata dengan baik dan rapi. Nah, inilah maksud dan tujuan pemerintah sebenarnya, akan tetapi ada sedikit kesalahan dalam hal ini. Hal itu sebenarnya bisa realisasikan ataupun bisa diperbaiki dengan cara saling mengerti antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga di sini tidak adanya suatu hal yang mesti dipeributkan, tetapi lagi dan lagi komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat, hubungan pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah itu masih agak sulit untuk dilakukan teman-teman. Nah, kemudian tujuan perizinan dikaitkan dengan peristiwa konkret yang dihadapi secara umum. Nah, tujuan izin ini sebenarnya mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu untuk menyeleksi aktivitas-aktivitas izin berdasarkan rank and file quiz. Nah, di mana pengurus harus mempunyai syarat-syarat tertentu. Dalam artian tidak semua orang bisa memiliki izin, tidak semua orang diberikan izin. Mengapa demikian? Karena untuk mengatur bagaimana cara masyarakat ataupun badan-badan yang terkait untuk melakukan suatu perbuatan, sehingga adanya syarat-syarat tersebut menjadi suatu seleksi untuk memberikan suatu perizinan yang berkualitas terhadap masyarakat tersebut, sehingga yang diberikan izin tersebut mereka benar-benar memiliki syarat-syarat yang pasti dan jelas bisa mereka lalui dengan beberapa sistematika yang telah mereka lalui berbagai beberapa tahap teman-teman. Nah, kemudian mencegah bahaya bagi lingkungan. Dalam hal ini perizinan ini dilaksanakan agar mencegah bahaya bagi lingkungan, memberi izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengawasan, serta pencegahan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,
terus barang, prasarana, sarana, dan atau fasilitas-fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam hal ini sangat terkait dengan yang saya jelaskan di atas tadi, sebelumnya tadi, bahwasanya gedung-gedung dan lain sebagainya, tata letak kelola bangunan itu harus dilaksanakan dengan baik dan benar oleh perizinan. Dalam hal ini, suatu pembangunan itu harus kolektif dan selektif, dan juga harus berintegritas dalam memberikan izin supaya pemberian ataupun pembangunan itu bisa dikelola dengan baik dan benar, teman-teman. Nah, kemudian dengan adanya perizinan itu memberikan perlindungan yang dimaksud ini perlindungan terhadap objek-objek tertentu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadinya penyalahgunaan atau perusakan terhadap objek-objek tertentu yang memiliki izin resmi. Dalam artian, setiap kita mendapatkan izin, bahwa pemerintah berharap izin tersebut tidak disalahgunakan, dan objek-objek yang telah diberikan izin tersebut, objek-objek yang telah dilaksanakan tersebut tidak digunakan yang tidak ataupun yang tidak semestinya dilakukan, seperti itu, teman-teman. Nah, dalam bentuk kemudian dan isi dari izin itu harus mengandung unsur kepastian hukum loh, teman-teman. Kalau tidak memberikan suatu kepastian hukum, maka hal tersebut tidak bersifat legalitas dan tidak diakui oleh negara. Jadi setiap perizinan itu bentuknya izinnya harus mengandung unsur kepastian agar upaya-upaya pelaksanaan pencapaian perizinan dapat tercapai, teman-teman. Nah, penertiban suatu izin itu harus tertulis dan secara umum memuat hal-hal sebagai berikut, teman-teman. Nah, pertama itu sebenarnya organ yang berwenang pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ kewenangan dalam sistem perizinan. Organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan dan hampir selalu yang berkaitan adalah organ pemerintahan. Di sini pemerintahan berperan penting dalam kajian perizinan, teman-teman. Karena tanpa adanya pemerintah, maka tidak akan adanya suatu izin tertentu, teman-teman. Baik dari pihak swasta pun harus memiliki izin dari pemerintah. Sehingga di sini setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah suatu hal yang harus dilakukan ataupun yang harus dikendalikan oleh pemerintah untuk penyelenggaraan perizinan dengan baik dan benar, teman-teman. Nah, harus lengkap izin ditunjukkan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin ini dikeluarkan setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan. Misalkan nih kita membuat ingin melakukan suatu hal, kemudian kita melaporkan terlebih dahulu, memberikan pernyataan terlebih dahulu, kemudian kita diberikan syarat-syarat untuk kita melaksanakan perizinan tersebut, teman-teman. Sehingga dalam hal ini konteks sewajarnya ketika kita ingin melakukan ataupun meminta suatu izin kepada pemerintah, maka harus ada syarat-syarat yang harus kita penuhi di sini. Baik itu syarat administrasi dan lain sebagainya. Itu sebagai hal seleksi untuk kita, teman-teman. Nah, diktum dari substansi dari izin itu harus dimuat dalam diktum. Keputusan yang memuat izin demi alasan kepastian hukum harus memuat uraian sejelas-jelas mungkin, teman-teman. Mungkin untuk apa izin itu diberikan. Diktum terdiri atas keputusan pasti yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan tersebut. Nah, ketentuan-ketentuan pembatasan dan syarat-syarat keputusan umumnya mengandung ketentuan pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat merupakan substansi yang diputuskan dalam suatu izin. Nah, pemberian alasan berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan yang harus sesuai dengan kondisi objektif dari peristiwa atau fakta serta subjek hukum. Pemberitahuan tambahan berisi tentang kemungkinan sanksi, kebijaksanaan yang dilaksanakan atau yang dikeluarkan oleh lain-lain, teman-teman. Nah, hal-hal penting dalam perizinan yaitu penolakan izin dapat dilakukan jika berkaitan dengan masalah pembangunan, masalah kesehatan dan sebagainya yang menyangkut tentang kepentingan negara. Misalkan kepentingan lingkungan hidup, pertahanan, keamanan, ideologi dan lain-lain sebagainya. Masalah kompetensi tidak dapat dijadikan alasan, teman-teman, untuk menolak izin. Beberapa izin khusus dimungkinkan untuk dijadikan
dipindah tangankan. Adanya pembebasan bersyarat teman-teman ya, yang memiliki ukuran untuk pengembalian keputusan atas suatu izin perumusan. Nah, harus jelas sesuai tujuan perlindungan terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Izin harus sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Izin dapat dicabut serta menyeluruh atau sebagian jika suatu kegiatan yang diizinkan berdampak negatif terhadap lingkungan dan tidak cukup hanya dicegah dengan ketentuan atau penambahan persyaratan baru. Kegiatan usaha musnah oleh sebab tertentu. Pembatasan dari segi jangka waktu yang berlaku. Suatu izin pemohon tidak melakukan perpanjangan. Nah, dalam hal ini jika tidak ada perpanjangan lagi, maka bisa kita katakan bahwa hukum itu tidak berlaku lagi, perizinan itu tidak berlaku lagi. Sebab perizinan itu bisa jadi dan bisa adanya satu jangka waktu tertentu untuk melaksanakan perizinan tersebut. Misalkan kita sendiri tidak memiliki suatu hal tertentu tersebut, tidak memperpanjang perizinan tersebut, maka perizinan yang sebelumnya tidak bakal lagi menjadi hal yang legal seperti itu. Maka ketika kita melaksanakan kegiatan tersebut, ketika perizinan tersebut telah habis di masanya, maka bisa dikatakan hal itu suatu hal yang melanggar ataupun suatu hal yang ilegal untuk dilaksanakan, teman-teman. Itu yang harus kita perhatikan dan harus kita lihat dengan sesama, bahwasanya setiap perizinan itu sudah ada ketentuannya masing-masing. Dalam artian ketentuan itu tidak bisa kita langgar. Nah, ketentuan itu tidak bisa kita langgar, tidak bisa kita jadikan suatu ketentuan itu hal yang lumrah seperti itu. Ketentuan itu harus ditegakkan, harus dilaksanakan. Jika dalam jangka waktunya itu telah habis, maka sudah berarti perizinan tersebut telah habis dan kegiatan yang kita lakukan itu telah habis. Kalau kita ingin melakukan kegiatan itu kembali, maka kegiatan tersebut harus kita proses lagi, harus kita laksanakan lagi, harus kita urus lagi surat perizinannya dan lain sebagainya hingga berjalannya lagi perizinan tersebut, teman-teman. Sehingga di sini kita tidak bisa kalau misalnya kita hanya berpaku terhadap yang kita dapatkan sebelumnya, kemudian ketika jangka waktunya telah habis kita laksanakan lagi, itu tidak bisa dan itu tidak berlaku lagi secara hukum seperti itu, teman-teman. Nah, kenapa sih hukum perizinan itu masuk ke dalam hukum administrasi negara? Nah, ini marilah kita sama-sama simak, teman-teman, dan sama-sama kita pelajari. Mengapa perizinan itu ranah hukum administrasi? Sebenarnya dalam hal ini hukum administrasi negara yang mengaturnya. Karena mengapa? Hukum ini mengatur cara-cara menjalankan tugas, hak dan kewajiban dari kekuasaan, alat-alat perlengkapan negara. Hukum administrasi negara belajar tentang perizinan karena izin merupakan suatu hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, teman-teman. Jadi dalam artian ini bisa kita katakan bahwasanya hukum administrasi negara ini sangat berperan penting karena hukum administrasi negara ini menjalankan memberikan izin tersebut sehingga dijalankan oleh masyarakat. Hubungan masyarakat dengan negara itu dilaksanakan di hukum administrasi negara, teman-teman. Nah, mengapa demikian? Karena hukum administrasi negara yang menyelenggarakan atau memberikan izin tersebut, sedangkan dari masyarakat tersendiri ataupun badan yang lainnya menjalankan izin yang telah diberikan oleh hukum administrasi negara tersebut, teman-teman. Sehingga dalam hal ini kajian ataupun segala perspektif yang berkaitan dengan hukum perizinan masuk ke dalam ranah dari hukum administrasi negara, teman-teman. Nah, di dalam hukum administrasi negara ini sangat mengkaji tentang hukum perizinan, teman-teman, dikarenakan ini adalah bagian dari hukum administrasi negara tersebut, teman-teman. Nah, nanti di sini saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana ataupun bentuk-bentuk apa saja perizinan-perizinan yang ada di sekitaran wilayah Kota Jambi. Sebagian saja nanti akan saya tampilkan. Kemudian nanti apa saja pelanggaran dari perizinan nanti akan kita sama-sama saksikan dan akan sama-sama kita lihat di luar nanti, teman-teman, bagaimana dan apa saja bentuk-bentuk perizinan tersebut, teman-teman. Dan nantikan untuk saat selanjutnya, teman-teman. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya saya ingin mengajak teman-teman melihat
beberapa bentuk perizinan. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya di belakang saya ini ada salah satu toko modern. Nah, di dalam toko modern ini dalam pembangunannya pasti ada syarat-syarat untuk memenuhi agar toko modern ini bisa menjadi tempat perizinan dan lain sebagainya. Nah, toko modern ini sesuai dengan beberapa perda-perda juga telah mengatur tentang pembentukan ataupun pembangunan dari toko modern ini, dikarenakan dengan adanya hal ini untuk mengolah ataupun menata bagaimana tata letak toko modern tersebut. Kemudian teman-teman sekalian bisa kita ketahui tidak di semua daerah memiliki toko modern seperti ini. Nah, dengan demikian seperti contoh di Sumatera Barat, pemerintah daerah Sumatera Barat melarang pembentukan ataupun tidak mengizinkan adanya toko modern ini, dikarenakan bahwasanya dengan adanya toko modern ini bisa merusak ataupun menghilangkan dari perekonomian dan masyarakat setempat. Nah, bisa kita lihat di daerah Jambi ini toko modern seperti yang ada di belakang ini sudah sangat banyak, dan di sini kita harus mengkaji bagaimana tata letak, kemudian bagaimana sistematis pemerintah dalam memperoleh ataupun mengkaji data-data kebutuhan perekonomian masyarakat sehingga adanya toko modern ini. Dengan adanya toko modern ini, apakah masyarakat bisa berjalan dengan baik perekonomiannya, baik dari warung-warung kecil dan lain sebagainya. Disinilah pemerintah harus bisa mensejahterakan masyarakat walaupun sudah ada toko modern, tetapi untuk toko-toko usaha-usaha kecil lainnya bisa direalisasikan untuk menjadi lebih baik lagi. Dengan adanya hal ini toko modern ini bisa berdiri ini karena adanya perizinan dari pemerintah setempat. Dengan adanya perizinan ini, maka toko modern ini sudah legal, berarti sudah diresmikan oleh pemerintah untuk izin berdiri bangunan ini. Nah, nanti selanjutnya saya ajak lagi teman-teman untuk melihat beberapa lagi bentuk-bentuk perizinan. Untuk yang toko modern ini cukup sekian dan terima kasih. Baiklah teman-teman sekalian, sudah saya melihat tadi toko modern salah satu di Kota Jambi, dan sekarang kita melihat juga di belakang saya ini ada toko modern yaitu mall. Nah, mall ini berdiri karena adanya izin dari pemerintah setempat. Dengan adanya mall ini, bahwasanya pemerintah telah mengizinkan untuk berdirinya sebuah mall di kawasan Kota Jambi ini. Dan di mana kita bisa tahu bahwasanya ketika mall ini berdiri pasti ada syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan oleh mall ini dari pihak-pihak mall ini agar mall ini bisa menjadi bangunan dan pusat perbelanjaan, salah satu pusat perbelanjaan yang besar di provinsi Jambi, di Kota Jambi khususnya. Nah, bisa kita tahu bahwasanya setiap di dalam perizinan pasti kita menimbang ataupun memperhatikan perspektif lain, yaitu dari dampak lingkungan, dari dampak ekonomi dan lain sebagainya. Dan bisa kita tahu bahwasanya di dalam mall ini salah satu mall yang besar. Nah, di dalam mall yang besar ini bisa kita tahu bahwasanya dampak lingkungan apa saja yang harus kita perhatikan dari terbentuknya mall ini. Dengan adanya mall ini, dampak lingkungan seperti kemungkinan tambah siklus udara yang semakin panas, kemudian dari segi pembangunan pipa dan lain sebagainya, dan mungkin dari aliran-aliran air ataupun pembuangan dari air di sini. Nah, itu termasuk dari dampak-dampak yang diakibatkan oleh adanya mall ini. Akan tetapi dari segi kualitas untuk perbelanjaan mall ini sangat nyaman. Nah, dan dikarenakan oleh itu makanya pemerintah mengizinkan untuk adanya mall ini di Kota Jambi. Kemudian teman-teman bisa kita ketahui bahwasanya dampak ekonomi bagi pedagang-pedagang kecil yang berada di toko-toko dekat-dekat sekitar area mall ini kemungkinan bisa terdampak perekonomiannya dari segi tidak kualitas keuangan dan lain sebagainya, dikarenakan pasti kebanyakan dari masyarakat dari Jambi lebih menginginkan berbelanja di tempat yang lebih baik, yaitu ya seperti di mall ini. Dan bisa kita lihat teman-teman di sekitar sini banyak sekali bangunan-bangunan yang menjual alat-alat perabotan dan lain sebagainya. Dan yang perlu dijelaskan lagi di mall ini lebih lengkap lagi. Nah, dari hal inilah bisa kita pahami dan bisa kita kaji bagaimana sebenarnya
dari mal ini? Apakah perekonomian masyarakat semakin naik atau malah sebaliknya perekonomian masyarakat semakin merendah dikarenakan adanya mal ini? Dan disinilah kita bersama-sama dengan pemerintah dan disinilah peran hukum perizinan untuk membuat suatu aturan ataupun dan sebagainya agar imbang antara perekonomian dari toko-toko kecil dengan mall ini, sehingga tidak ada yang dikatakan yang ketimpangan sosial. Jadi di sini semuanya sama. Dan nanti teman-teman, saya juga akan berkunjung lagi ke tempat salah satu perizinan. Teman-teman, sudah kita tadi mengunjungi beberapa toko modern, kemudian mall. Nah, di sini kita berkunjung ke salah satu rumah sakit di kota Jambi yang bisa kita lihat di belakang kita ini. Nah, di dalam perizinan tentu saja dan tentu pastinya bahwasanya di rumah sakit ini sudah ada syarat-syarat tertentu yang harus diajukan oleh pihak rumah sakit agar bisa berdirinya bangunan serta pelayanan di rumah sakit ini. Dan semua ini diberikan oleh pemerintah yang terkait untuk memberikan izin agar bisa berjalannya aktivitas di rumah sakit ini. Seperti yang kita tahu teman-teman, bahwasanya di dalam rumah sakit ini pasti banyak sekali aktivitas medis. Nah, yang kita kaji tadi bahwasanya perizinan itu ada banyak bentuknya. Di sini juga ada, yaitu tentang kedokteran. Nah, di dalam perizinan praktek, kemudian perizinan ketika akan melakukan suatu hal yang dilarang. Seperti yang kita tahu bahwasanya misalkan dalam sesuatu hal aborsi itu dilarang. Akan tetapi jika di dalam situasi yang darurat ataupun di dalam situasi yang tidak memungkinkan, maka hal yang dilarang itu akan diizinkan sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga dokter tersebut tidak bakalan mengenai sanksi hukuman dikarenakan adanya suatu hal yang mesti dilakukan. Kemudian praktek izin. Nah, di dalam ini pastinya setiap dokter memiliki izin praktek. Mengapa demikian? Undang-undang telah mengatur tentang hal ini untuk dokter-dokter tersebut bisa melayani serta memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan bisa diawasi serta dipantau oleh pemerintah. Dengan adanya perizinan tersebut, maka hukum berperan penting dan bisa menjadi hal yang korektif agar supaya setiap pelayanan-pelayanan kesehatan dilakukan oleh pemerintah oleh tenaga medis bisa dilaksanakan dengan baik, teman-teman. Kemudian dari segi bangunan, nah bisa kita tahu teman-teman bahwasanya dari segi bangunan ini kita bisa melihat dan bisa kita perhatikan bahwasanya bangunan ini telah merupakan wilayah yang lumayan luas, teman-teman. Nah, kemungkinan dari hal ini bisa berdampak kepada masyarakat di sekitarnya, kemungkinan dari segi udara, kemudian dari segi wabah penyakit dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu pemerintah telah memberikan suatu terobosan ataupun suatu strategi bahwasanya rumah sakit dibuat di sini agar masyarakat yang di sekitarnya tidak merasakan dampak-dampak yang akan ditimbulkan oleh rumah sakit tersebut. Sehingga disinilah teman-teman peran penting dari perizinannya itu untuk mengatur, mengelola serta mengawasi semua tindakan-tindakan baik itu dari instansi maupun dari masyarakat tersendiri. Dan hal inilah yang membuat kita berjalan dengan lancar dalam segala hal, yaitu karena hukum perizinan bisa ditegaskan dengan baik dan benar. Dan harapan kita sesama masyarakat dan lain sebagainya, bahwasanya apapun itu bentuk perizinan dan lain sebagainya, kita harus bisa menyinkronkan dengan pemerintah dan pemerintah harus bisa menyinkronkan dengan masyarakat agar terbentuknya perizinan yang baik dan benar. Dan semoga tidak ada hal-hal yang lebih mementingkan pihak-pihak tertentu. Jadi di sini kita bersama-sama berharap agar perizinan tersebut bisa berjalan dengan baik. Kemudian teman-teman, langsung saja saya jelaskan juga untuk mengenai perizinan ini. Ada perizinan yang dibolehkan karena sesuatu hal seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, dalam misalkan suatu hal seperti adanya masyarakat ataupun pelaku yang melakukan suatu hal kemudian harus dihukum mati dan lain sebagainya, maka hal itu diizinkan dalam arti diizinkan oleh
pemerintah atau dari instansi untuk menghukumnya, dikarenakan itu telah dilakukan sebagai bentuk dari suatu landasan dari perundang-undangan tersebut teman-teman. Kemudian teman-teman bisa kita tahu bahwasanya setiap hal yang ada di dalam, baik di dalam kota maupun di manapun itu, semua harus dilandaskan pada perizinan teman-teman. Dan nanti kesimpulannya akan saya jelaskan di tempat yang lain. Sekian, terima kasih. Sebelum di kesimpulan, saya ingin mengajak teman-teman berjalan dulu di dinas penanaman modal dan investasi. Nah, di sini adalah salah satu untuk lembaga untuk mengenai tentang perizinan yang kita bahas dan lain-lain. Nah, tugasnya adalah mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan, penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Nah, dengan hal ini bisa kita kaitkan bahwasanya dengan adanya sebagai tempat ataupun wadah agar gubernur bisa dibantu dan menyelaraskan tentang perizinan yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian fungsinya yaitu perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan dan pengelolaan data dan informasi. Nah, dalam hal ini bisa kita kaitkan bahwasanya setiap ada suatu hal-hal yang berkenaan tentang pelayanan dan sebagainya di dalam perizinan, maka bisa dilaporkan ke dalam dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ini teman-teman. Kemudian sebagai koordinasikan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan serta pengendalian penanaman modal. Nah, di dalam hal ini bisa kita lakukan yaitu tentang menunjukkan ataupun memberikan suatu laporan ketika kita ingin membuat suatu hal ataupun memberikan membuat penanaman modal dan lain sebagainya. Maka disinilah fungsi dari ini sebagai membantu gubernur untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang sebagaimana mestinya teman-teman. Baiklah, nanti sesudah kita jalan-jalan sini akan saya bawa lagi jalan-jalan untuk saya berikan semuanya. Sekian, terima kasih. Nah teman-teman, sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, bahwasanya saya ingin mengajak teman-teman berjalan-jalan lagi, dan di sini kita berjalan-jalan dan di sini di kawasan Perana ini adalah area perkantoran baik dari pemerintah kota maupun dari pemerintah provinsi. Nah, ini sampailah kita kepada kesimpulannya teman-teman, bahwasanya perizinan itu sebenarnya salah satu akses untuk masyarakat terhadap negara ataupun terhadap pemerintah dalam upaya penyelenggaraan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan apa yang ingin masyarakat lakukan dengan adanya larangan-larangan. Tetapi larangan-larangan itu bisa dikabulkan ataupun bisa dilaksanakan apabila sesuai prosedur yang diserahkan oleh pemerintah, masyarakat ataupun instansi terhadap pemerintah. Nah, di dalam hukum perizinan tersendiri bahwasanya kita tahu dan kita sudah jelajahi tadi, ada toko modern, ada mall, terus ada rumah sakit. Nah, di dalam hal-hal ini kita bisa mengetahui teman-teman bahwasanya hukum perizinan itu sangatlah penting. Mengapa demikian? Dikarenakan dengan adanya hukum perizinan, semua akses pelayanan dan lain sebagainya itu bisa terkendali teman-teman. Dan tata letak pembangunan baik dari segi gedung-gedung. Nah, yang seperti kita lihat seperti sekarang ini teman-teman. Nah, ini seperti gedung ini dan lain sebagainya. Ini membutuhkan izin untuk membuatnya teman-teman. Dalam hal ini, semua ini harus ada izin. Seperti data ini, yang sana, kemudian orang-orang yang pulang ini. Nah, harus adanya izin. Mengapa demikian? Agar supaya semua ini tetap ada dengan baik dan benar teman-teman. Kemudian dengan adanya perizinan ini, kita bisa tahu bahwasanya apa yang hal yang harus kita laksanakan dan apa yang harus menjadi kewajiban untuk kita teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya seperti tokoh modern tadi, kita harus mengenal juga aspek perekonomiannya bagaimana teman-teman. Aspek perekonomian dalam hal ini kita harus mengetahui bagaimana perekonomian dengan adanya toko modern tersebut. Apakah terganggunya perekonomian masyarakat kecil dengan adanya toko modern tersebut? Dengan seperti yang kita ketahui bahwasanya seperti di pemerintah Sumatera Barat yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya tidak ada yang namanya toko modern tersebut. Ini
dikarenakan mereka takut, pemerintah takut dengan adanya itu perekonomian masyarakat kecil akan tertindas seperti itu. Akan tetapi di provinsi-provinsi lain sudah diatur dengan perda-perdanya masing-masing bahwasanya untuk pengelolaan ataupun pembangunan dari toko modern itu diperbolehkan. Akan tetapi di sini yang perlu dikoreksi, yaitu kita harus bisa menyelaraskan ataupun melihat perspektif bagaimana ruang pembangunannya. Di sini kita harus melihat bagaimana ruang proses pembangunannya itu, tata letak bangunannya itu, berapa meter antara satu toko modern satu dengan toko modern yang lain, agar memberikan kesempatan untuk masyarakat yang membuka perekonomian kecil bisa berkembang, teman-teman. Dengan adanya toko modern dengan yang berdempet-dempet, maka akan susah untuk masyarakat kecil mengembangkan bisnisnya, teman-teman, seperti itu. Kemudian kita bisa juga lihat dari mall tadi kita bisa lihat bahwasanya perizinan tersebut sudah baik karena pemerintah menginginkan adanya kemajuan di daerahnya, itu tentu sudah pasti. Kan tetapi kita juga harus melihat dampak lingkungannya bagaimana, dampak perekonomiannya bagaimana dampak lingkungannya terhadap masyarakat di sekitaran mall tersebut. Apakah di sekitaran mall tersebut dampak lingkungannya baik-baik saja atau tidak? Nah, di sini yang bisa kita rasakan, bisa jadi di sini ada sebagian yang merasakan itu hal yang biasa dan ada sebagian yang merasa dirugikan. Itu tergantung dari bagaimana orang menanggapi hal tersebut, teman-teman. Kemudian bisa kita ketahui lagi, teman-teman, bahwasanya dengan adanya toko modern ataupun mall tadi, perekonomian untuk masyarakat biasa itu harus lebih dikembangkan lagi, karena dengan adanya pusat perbelanjaan yang besar seperti mall, seharusnya pemerintah bisa mengajak masyarakat, kemudian mengajak pihak swasta untuk sama-sama mengembangkan potensi-potensi yang ada di perekonomian yang ada di Provinsi Jambi khususnya, teman-teman. Seperti yang kita tahu bahwasanya setiap pemerintah mempunyai kebijakan masing-masing dan menginginkan pastinya untuk daerahnya maju. Seperti di Sumatera Barat, mereka menginginkan masyarakatnya maju dengan melarang pendirian toko modern tersebut. Kemudian yang berada di Provinsi Jambi ini membebaskan, akan tetapi adanya izin. Nah, izin inilah yang penting untuk sebagaimana mestinya digunakan, dan jangan sampai perizinan-perizinan yang dilakukan ini bisa mengakibatkan ataupun membuat masyarakat menjadi rugi. Contohnya itu sebuah hal yang harus kita pahami bahwasanya setiap kebijakan ataupun yang dikeluarkan oleh pemerintah harus bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan sebagainya. Dari sini kita harus bisa melihat perspektif, kemudian mengkorelasikan antara kebijakan pemerintah, kemudian kebijakan masyarakat, kemudian penjalanan yang dilakukan oleh masyarakat, teman-teman. Dan dalam hal ini kita bisa simpulkan juga bahwasanya hukum perizinan mengawasi serta mengatur semuanya. Kemudian seperti yang dimaksud tadi, dengan adanya perizinan maka akan meningkatkan kualitas dari pelayanan kesehatan, kemudian dari segi tempatnya, kemudian dari segi tenaga medisnya. Dengan adanya perizinan maka bisa mengawasi bagaimana kinerja mereka terhadap pelayanan kesehatan yang berada di Provinsi Jambi gitu. Kemudian dengan adanya perizinan ini maka semua hidup dan semua areal Provinsi Jambi, terkhususnya Kota Jambi ini akan tersusun dengan merata dan juga akan berkembang dengan lebih baik lagi. Seperti yang kita lihat tadi, teman-teman, di sini kita lihat ini bisa serapi ini karena adanya perizinan, teman-teman. Perizinan pendirian bangunan, perizinan pendirian pembangunan usaha dan lain sebagainya, teman-teman. Dan saya berharap kepada pemerintah agar semua kebijakan perizinan itu bisa menguntungkan ataupun memberikan dampak yang positif untuk masyarakat semuanya. Dan semoga kita semua yang dari mahasiswa Fakultas Hukum nanti bisa untuk menyelenggarakan ataupun selalu memperhatikan bagaimana kondisi perizinan yang ada di sekitar kita, teman-teman. Itu yang dapat saya berikan penjelasan, teman-teman. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.